Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, titik persoalannya itu karena ada orang dari Yaman mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu perilakunya di Indonesia sangat arogan. Dan ini sebagian masyarakat ada yang mempercayainya, sehingga terjadilah pro kontra karena labeling dia yang ngaku sebagai keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mampu membuktikan secara keilmuan, baik dari segi nasab, segi sejarah, dan genetika. Lebih parahnya di Indonesia, mereka itu didatangkan oleh penjajah Belanda pada masanya untuk memperkuat kekuasaan Belanda. Maka menjadi penting kalau pada hari ini negara sudah harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini melalui kewenangan-kewenangannya dan membuat sebuah perundangan yang mengatur secara spesifik tentang siapa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seumpama kalian bertanya sampai kapan perjuangan ini akan berakhir, saya katakan ya nggak ada akhirnya. Sampai kita meninggal dan kita harus memberikan estafet perjuangan ini kepada anak cucu kita. Karena kalau dilihat dari sejarah pemalsuan nasab dan sejarah orang-orang yang mengaku jadi nabi itu dari masa ke masa selalu ada dan selalu bermutasi. Saya yakin masalah nasab ini juga akan bermunasib pada hal-hal yang lain dan mungkin hal-halnya beda dengan kita tapi konteksnya sama. Dan ini juga harus diwariskan perjuangan ini kepada anak cucu kita. Cuma pergerakan yang kita ada ini minimal kita itu ada satu progres. Di antaranya adalah mungkin kita akan menggunakan varian kenegaraan, artinya negara ini dalam hal ini harus mengambil bagian untuk apakah membuat semacam undang-undang bagi orang-orang yang mengaku dirinya jadi nabi. Nomor 2, untuk membuat satu lembaga khusus pencatat atau pemeriksa bagi orang-orang yang mengaku cucunya nabi. Maka dari itu harus diperiksa apakah DNA-nya atau bagaimana, itu silahkan. Dan nanti kalau orang itu ternyata betul, ya mungkin dijadikan ada semacam kartu resmi. Kalau tidak betul, maka dituntut sebagai penipuan yang paling besar, yaitu mengatasnamakan Rasulullah. Ini cukup dengan satu pukilan. Kata Rasulullah, innal katiba alayya laisa katibin ala ahadin. Orang berbuat bohong mengatasnamakan saya itu tidak sama dengan berbuat bohong mengatasnamakan orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berbohong mengatasnamakan saya, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti ditunggu oleh Allah dan oleh para malaikat dimasukkan ke dalam api neraka. Maka di sini artinya apa? Ketegasan Rasulullah ini artinya kita sebagai umatnya harus memberikan satu sikap baik secara hukum positif ataupun secara kelembagaan, bahwasannya kita harus memiliki garis yang tegas untuk ini, supaya negara ikut ambil bagian seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Syarif Abdul Rafiq. Jadi ketika ada kaum Ba'alwi itu mengaku Sayyid Syarif, panggil Syarif, maka ditangkap dan dipenjara. Itu salah satu contoh ketegasan. Nah kemudian nanti tinggal bagaimana syaratnya, bagaimana sistemnya yang kita itu kan ke negara. Tapi yang jelas negara harus ambil bagian. Kenapa? Kok negara ambil bagian bukankah masalah nasab musmarasan para ulama? Iya, tapi dampak pengakuan sebagai cucunya Rasulullah, nasabnya nyambung Rasul, itu dampaknya juga dampak yang berkaitan dengan kenegaraan dan kebangsaan. Framing rakyat. Kita bisa tahu bahwasanya beberapa oknum Ba'ali ini kalau bicara itu bahwasanya itu istananya istana iblis, ya kan? Presidennya presiden setan. Kemudian juga benderanya bendera tohut. Ini kan sudah menyangkut kebangsaan ini. Itu menyangkut kebangsaan. Maka dari itu
lembaga negara harus punya sikap masalah ini, dan lembaga negara harus mengambil bagian dalam masalah ini, dan itu memang harus kedepannya kita harus seperti itu, mau tidak mau. Karena apa? Karena supaya kita ini jangan ada kemudian orang yang mengaku dirinya nasabnya nyambung kepada Rasulullah kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, apalagi yang berkaitan dengan yang digambarkan tadi oleh Syarif, bahwasanya berhubungan untuk menghancurkan negara, untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan satu kesepakatan atau yang disebut dengan muahadah nasional ini oleh para ulama, para kiai dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada yang menghancurkan kemudian dengan bersenjatakan nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Jadi ini sangat berkaitan dengan keindonesiaan dan kebangsaan kita. Makanya di sini nanti negara akan didorong oleh kita untuk mengambil bagian masalah itu. Itu di antara progresnya. Tapi kalau akhirnya nggak ada akhir, karena hidup ini perjuangan. Kalau semua tidak mau perjuangan, jangan hidup, mati aja. Ya. Demikian saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pesan dari Gus Abbas Buntet. Dan memang klaim klan Ba'alawi yang bergelar Habib di Indonesia ini dengan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lalu menciptakan rasisme. Dia harus merasa dihormati lebih daripada justru pribumi atau keturunan Nusantara. Inilah maka menjadi bagian daripada persoalan kita semua, terutama negara harus hadir. Siaplah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.